Ya, Mas Hasto, apa maksudnya tadi sebelum kita jeda, Ibu Megawati mengatakan bagaimana kemudian kita harus beragama tadi? Ya, itu kan proses tradisi keagamaan di Indonesia, itu kan ada inkulturasi, akulturasi. Kalau kita berbicara tentang Idul Fitri halal bihal, itu hanya terjadi di Indonesia. Ya. Di Bali ada Nyepi, hanya terjadi di Indonesia. Sehingga ada proses integrasi juga dalam seluruh penghayatan kita. Di dalam mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu juga menyatu dengan seluruh tradisi yang hidup di dalam masyarakat. Dan disitulah spirit yang disampaikan oleh Ibu Mega dengan mengambil pidato Bung Karno. Bahwa ketuhanan yang dimaksudkan adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang menyatu dengan seluruh tradisi, filsafat, dan juga nilai-nilai rohani yang telah hidup di dalam masyarakat kita. Karena kita akan terus bertumbuh sebagai sebuah bangsa. Dan ada proses interaksi sosial juga yang berjalan secara dialektis. Sehingga proses keagamaan di Indonesia menjadi unik. Karena itulah Ibu Megawati mengingatkan dalam tradisi ketuhanan yang berkebudayaan tersebut, yang tidak ada egoisme agama, maka ketuhanan ditempatkan dengan menjadikan diri kita sebagai orang yang berkepribadian Indonesia. Dan itu yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka Ibu Mega mengatakan ketuhanan itu bukan diagung-agungkan saja, tetapi harus menjadi landasannya, begitu ya? Dibumikan, dan juga ketuhanan juga menjiwai keseluruhan sila yang ada dalam Pancasila. Kita nggak mungkin punya pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa disertai dengan nilai-nilai ketuhanan. Pemahaman untuk menjadikan Indonesia sebagai satu bangsa yang hidup, yang jiwanya adalah Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, tidak akan mungkin tanpa nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan. Demikian pula kita tradisi bermusyawarah mufakat, sehingga satu sama lain itu saling memperkokoh, dan disitulah ditegaskan bahwa ketuhanan itulah yang menjadi fondasi dari keseluruhan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itulah yang membedakan Pancasila sebagai ideologi negara dengan ideologi yang lain. Ya, oke. Ini ada satu cuplikan lagi dari Ibu Megawati. Ini pidatonya yang juga di dalam rangkaian yang sama. Kita saksikan lagi dan nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Hasto. Kader-kader partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati. Saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum yang berbahagia ini untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologi. PDI Perjuangan menyatukan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum nasionalis, tetapi juga sebagai rumah kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya, sekali lagi, sudah saatnya silent majority itu harus bangkit, bersuara, dan menggalang kekuatan bersama. Ayo, mereka yang belum bisa bicara, yang selalu berdiam diri saja, bersuaralah bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Siapa yang diajak sebagai silent majority oleh Ibu Mega, Mas Hasto? Ya, seluruh pihak yang mencintai kebinekaan ini, pihak-pihak yang mencintai hidup damai, pihak-pihak yang mencintai komitmen terhadap 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga rakyat Indonesia yang begitu toleran, yang selama ini mendiamkan berbagai aksi-aksi sepihak yang bertujuan memecah belah bangsa, ya kini saatnya bersuara. Dan kami meyakini silent majority, namanya saja mayoritas yang begitu diam, dan kemudian saatnya mereka berbicara untuk berani menyatakan dirinya bahwa kita adalah sama-sama warga negara Indonesia yang juga berhak untuk menentukan arah masa depan Republik ini. Ini kepada siapapun yang merasa bagaimana seharusnya Indonesia itu ada, begitu ya. Bagaimana kerukunan umat beragama yang sudah ada sejak zaman dulu itu bisa terus ada di Indonesia. Ini harus kita suarakan, begitu. Ya, kalau kita datang ke desa-desa di seluruh pelosok tanah air, Indonesia betul-betul bangsa yang unik.
begitu luar biasa keberagaman kita, tetapi mengapa kita bisa disatukan dari Sabang sampai Merauke? Itu karena jiwa yang hidup di dalam Pancasila itu sebagai kepribadian kita. Ini yang kemudian mencoba dipersoalkan, dan kemudian kita saatnya untuk bangkit bersama dan kemudian menyuarakan bahwa mereka yang anti keindonesiaan, ya saatnya kita hadapi bersama-sama. Tidak takut bahwa kemudian ini akan terjadi konflik secara horizontal antara yang ingin Indonesia seperti ini dengan yang mungkin masih tertutup? Kita adalah bangsa yang cinta damai, dan Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai itu. Seluruh tradisi keagamaan di Indonesia juga mengandung nilai-nilai keutamaan yang sama. Sehingga kami meyakini mereka yang hanya mengedepankan kekerasan akan tersingkirkan dari bumi yang mencintai kedamaian ini. Ya, jadi sekali lagi kami tidak khawatir. Ya, isi pidato Ibu Mega sendiri sama sekali PDIP tidak ingin ini diartikan sebagai salah arti, padahal sebetulnya adalah untuk bangsa dan negara begitu. Tapi tetap ada yang merasa ini ada bagian-bagian dari pidato Ibu Mega yang menistakan agama. Boleh saya tahu Ibu Mega sudah tahu ini dan apa tanggapan Ibu? Ya, tentu saja kami mencermati seluruhan dinamika yang ada. Bagi kami punya referensi juga. Sekiranya yang menyampaikan itu Gusmus, kami mohon ampun betul. Tetapi kita melihat di dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh nasional, hadir Presiden, Wakil Presiden, Pak Trisutrisno, Kiai Haji Said Agil Sirot, kemudian juga seluruh tokoh-tokoh penting Republik ini, seluruh ketua umum partai. Sehingga kami sampaikan di dalam forum terhormat tersebut dengan pertanggungjawaban penuh, dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kami sampaikan adalah demi bangsa dan negara. Tidak ada respon yang merasa bahwa itu menistakan agama selain dari yang selama ini beredar di media? Kami tidak pernah ada niatan sedikit pun untuk berbicara ke sana. Karena bagi kami politik itu membangun peradaban. Politik itu berbicara tentang kemaslahatan seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Politik itu berbicara tentang bagaimana nilai-nilai surgawi juga dibumikan sehingga dirasakan di dalam kebijakan-kebijakan politik. Karena itulah di situ sebagai mata rantai pidato Ibu juga mengingatkan seluruh kader-kader PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif untuk betul-betul menggunakan tanggung jawab politiknya ya, itu ada dalam bagian mensejahterakan rakyat itu. Sehingga ini merupakan satu kesatuan yang harus dilihat secara utuh. Ya, sekali lagi Mas Hasto, Ibu udah menyampaikan mungkin secara pribadi ke Mas Hasto apa komentarnya terhadap orang yang kemudian punya penafsiran yang berbeda mengenai pidatonya di ulang tahun kemarin. PDI Perjuangan membuka tradisi kritik dan otokritik ketika itu juga dilakukan secara proporsional, bukan sekedar mencari-cari kesalahan. Seluruh konsepsi yang disampaikan oleh Ibu Mega adalah demi tanggung jawab bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan itulah jawaban sebagai ketua umum partai yang begitu gelisah melihat situasi keindonesiaan kita saat ini yang sepertinya kita mundur ke belakang. Padahal kita telah berdiri dengan nilai-nilai fundamental yang sangat baik, yakni Pancasila. Sehingga tidak ada niatan sedikit pun untuk itu. Karena itulah ya ketika itu yang menyuarakan adalah Pak Rizik, ya silahkan aja proses hukum. Ya. Ketika memang Pak Rizik merasakan kami ada niatan ke sana, padahal sama sekali nggak ada yang kami pertentangkan satu sama lain. Kami justru mengukuhkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itulah yang seharusnya betul-betul menjadi the way of life bagi kita sebagai sebuah bangsa. Tetapi sekali lagi PDI Perjuangan adalah partai yang berdisiplin. Kami punya anggota-anggota yang militan juga dari Sabang sampai Merauke. Ketika ada yang menyentuh Ibu Ketua Umum, kami akan berdiri kokoh dan kami tidak takut. Ya. Nah, berkaitan dengan Rizik Syihab yang menyatakan ingin melaporkan, tapi beberapa hari kemudian, tanggal 17 saya sudah melihat ada beberapa informasi ketika Rizik Syihab mengatakan mungkin lebih baik bermediasi begitu. Tanggapan PDI Perjuangan setelah melihat ini? Dialog adalah tradisi kita sebagai bangsa. Tetapi ketika aksi yang dilakukan terakhir, ketika Sang Saka Merah Putih diperlakukan dengan cara seperti itu, saya yakin tidak hanya PDI Perjuangan, bahkan prajurit-prajurit TNI, Bayangkara Polri yang ketika mereka mengambil sumpah, mencium bendera merah putih sebagai totalitas komitmen pengabdian pada bangsa dan negara dengan jiwa raga. Ketika mereka melihat merah putih diperlakukan seperti itu, mereka pasti akan marah. Sehingga dalam konteks seperti ini, penghinaan terhadap Sang Saka Merah Putih yang begitu kita hormati,
itu sudah merupakan sebuah tindakan yang kelewat batas. Negara harus tidak boleh kalah dan mengambil tindakan atas peristiwa tersebut. Apapun bagi prajurit TNI, bagi Bayangkara Polri, bendera merah putih adalah simbol totalitas pengabdian dengan jiwa raga, dengan taruhan nyawa. Ketika ada yang melecehkan itu, kami semakin kokoh berdiri bahwa itu tidak benar. Ya, itulah inti dari pidato Ibu Megawati yang memang harus didengarkan secara keseluruhan mungkin, Ya, sehingga betul. bisa mengerti Dan sesungguhnya. dalam konteks dialog bagi kami, lebih baik kami berdialog dengan Muhammadiyah, dengan Nahdlatul Ulama, yang sangat jelas komitmennya bagi bangsa ini. Mereka berjuang, berkeringat bagi Republik ini. Mari kita lihat peristiwa di Surabaya ketika di Hotel Oranye ada santri yang punya keberanian, kemudian menyobek bendera Belanda warna biru dihilangkan demi sang saka merah putih berkibar, yang sekarang kemarin di dalam demo beberapa waktu yang lalu dilecehkan. Menurut kami ini sudah tindakan yang sangat keterlaluan, dan kemudian sudah saatnya kita semua bersatu. Sudah saatnya silent majority bertindak bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip dari Pancasila itu agar betul-betul hidup menjiwai kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Jadi artinya PDIP menutup mediasi. Ya, kami berdialog dengan yang memang punya niatan dialog. Itu yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Pintu PDI selalu terbuka bagi mereka yang ingin membangun politik yang berkeadaban. Tetapi ketika pihak-pihak hanya sekedar memprovokasi, pintu itu akan sulit terbuka. Sehingga bagi kami, berpolitik itu dengan prinsip, berpolitik itu dengan keyakinan. Bahwa keyakinan itu mengambil sebuah risiko-risiko. Selama keyakinan itu untuk mengabdi pada bangsa dan negara, kami tidak takut pada risiko itu. Itu PDI Perjuangan. Ya. Dan bagi semua orang yang merasa bahwa pidato Ibu Megawati ingin mengetahui lagi di mana mereka bisa kemudian menyaksikannya secara utuh. Sudah disiapkankah ini? Ada, kami di websitenya, ada live streamingnya sehingga bisa dilihat keseluruhan suasana kebatinan yang hidup di dalam pidato Ibu tersebut yang disampaikan sekali lagi dengan dedikasi bagi bangsa dan negara ini. Semua kita terbuka. PDI Perjuangan tidak ada yang kami tutupin. PDI Perjuangan itu selalu menempuh jalan hukum. Bahkan ketika di masa yang sangat sulit ketika kantor kami diserang secara paksa pun, itu PDI Perjuangan menempuh jalan hukum. Tetapi ada yang perlu juga kami luruskan, bahwa seolah-olah kami punya pandangan yang berbeda terhadap berbagai tuduhan-tuduhan yang selama ini muncul. Kami ingin luruskan bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul kokoh berdiri menjadikan Islam yang membangun peradaban. Kita masih ingat ketika beliau menjadi presiden, bagaimana Ibu Megawati total memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan kemudian menolak aksi unilateral atas perang Irak. Bagaimana ketika dunia dihadapkan pada satu kekuatan unipolar, seolah harus mengikuti kebijakan negara adidaya tersebut, Ibu Megawati berani mengambil sebuah prinsip-prinsip sebagai dalam sikap negara negara Indonesia. Ya. Sampai kemudian ini melatar belakangi suasana kebatinan di dalam Pilpres 2004. Itu pun pilihan-pilihan itu diambil karena keyakinan bahwa bagi kita sebagai sebuah bangsa, kemerdekaan itu merupakan hak yang harus kita perjuangkan. Ya. Koreksi saya, Mas Hasto, Ibu Mega waktu itu juga yang menolak rencana ekstradisi Abu Bakar Basir. Oh ya betul, karena bagi Ibu Mega menjadi presiden, itu punya tugas untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ya. Saya masih ingat saat itu pesawat sudah dipersiapkan secara khusus untuk melakukan ekstradisi terhadap Ustadz Abu Bakar Basir. Walaupun di dalam pernyataannya beberapa kali juga memberikan ancaman kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu. Tetapi Ibu Megawati bisa membedakan bahwa sebagai presiden harus melindungi setiap warga negara Indonesia. Karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, beliau kokoh berdiri melindungi Pak Ustadz. Sehingga dalam konteks seperti ini, nilai-nilai yang ingin kami sampaikan adalah mari kita melihat segala sesuatunya itu di dalam konteks kita bernegara, yaitu Pancasila, konstitusi kita, kebinekaan kita, dan komitmen untuk menjaga NKRI. Jangan pecah belah NKRI yang kokoh berdiri di atas prinsip Pancasila tersebut hanya karena aksi sepihak. Ya. Karena itulah mari kita bergandengan tangan bersama. Saatnya energi bangsa ini kita satukan untuk hal-hal yang positif. Bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana meningkatkan produksi petani kita agar harga jabe tidak naik lagi. Ya. Bagaimana kita berdaulat di bidang pangan, energi.
Itu saya pikir hal-hal yang kita lakukan sebagai sebuah bangsa, daripada kita meributkan hal-hal yang sebenarnya di dalam tradisi kita sebagai bangsa tidak pernah dipersoalkan. Ya, baik. Mudah-mudahan Mas Hasto, PDI Perjuangan bisa memberikan akses luasnya sekali lagi kepada masyarakat yang tidak hadir pada waktu ulang tahun PDI Perjuangan, mendengarkan pidato Ibu Mega sepenuhnya. Dalam persiapan untuk berbincang dengan Anda pagi ini, secara pribadi saya mengikuti lagi pidato Ibu Mega dan saya merasa secara pribadi saya jadi lebih mengerti Pancasila itu memang masih relevan sampai sekarang. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini bisa sampai terus ke sana dan tidak disalahartikan sehingga kemudian membuat hal-hal menjadi yang tidak kita inginkan terjadi. Ini ada akibat juga karena selama Orde Baru Pancasila ini kan dijadikan sebagai ideologi statis. Ya. Hal-hal yang sifatnya inspiratif, kesejarahan, nilai-nilai, pemikiran kritis, itu kan dijauhkan. Nah, sehingga kita juga bisa memahami mengapa hal ini bisa terjadi. Karena itulah mari kita gali kembali seluruh nilai-nilai kehidupan kita sebagai bangsa yang sebenarnya menurut Saudara Yudi Latif sangat luar biasa. Indonesia ini dibangun dengan konsepsi yang paripurna. Hanya tantangan kita adalah bagaimana membumikan Pancasila tersebut dalam sebuah kenyataan yang hidup melalui keputusan-keputusan politik kita. Ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Risma, Pak Ganjar, bahkan Pak Presiden sendiri merupakan implementasi nyata dari Pancasila itu yang intinya adalah gotong royong. Itulah yang kemudian kita ingatkan kembali melalui ulang tahun PDI Perjuangan ke-44 kemarin. Baik. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terima kasih sudah memberikan gambaran yang cukup luas lagi dari pidato Ibu Megawati pada ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-44 kemarin di Jakarta. Sampaikan salam saya buat Ibu Megawati. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu.